Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushidah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu khususan malik hadhihi al-ashiya Fadil Muhammad Rasulullah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 10 ya. Babu nawaqidil wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu nawaqidil wudu'i. Bab yang membahas tentang nawaqid. Nawaqid itu yang membatalkan, beberapa hal yang membatalkan wudu. Nawaqiduhu, beberapa hal yang membatalkan wudu, arba'atun, itu 4. Maka selain 4 yang disebutkan ini nanti, wudunya tidak batal. Apa itu al-awwalu? Yang pertama, khuruju syai'in, khuruju keluar, syai'in sesuatu, minal kubuli, jalan depan. Kubul itu depan. Awit duburi, atau pintu belakang. Apa saja yang kalau ada keluar dari depan maupun dari belakang, walaupun bentuknya cincin. Lah ya habisnya naun cincin ketelan. Lah begitu kentut keluar. Kadang wa in kharaja, walaupun keluarnya barang itu kohron, dipaksa. Kadang perut kayak rasa mules, dikepukul-pukul, pakuk-pakuk, akhirnya kentut. Ya kan dipaksakan namanya, yang aslinya nggak pengen kentut. Wakanas, walaupun yang keluar itu tohiron, asalnya benda suci. Kayak tadi cincin yang 1 tahun, itu kan aslinya benda suci. Lah kemudian keluar, lah yo batal wudunya. Kalau ada yang jelas-jelas keluar. Illa maniyas syakhsi, kecuali spermanya seseorang. Justru kalau sperma keluar malah enggak batal wudunya. Misalnya ada orang tertidur, kemudian tidurnya itu sambil duduk dan duduknya enggak goyang. Terus pokoknya duduk blek langsung, lah tidur kok malah ngimpi. Ngimpi keluar itu tidak batal wudunya. Kalau ngimpi nggak batal. Ngimpi nggak batal, tapi wajib mandi. Tidur nanti ada keterangan sendiri. Pokoknya segala sesuatu yang keluar dari pintu depan maupun pintu belakang, apapun itu sebutannya, kecuali sperma, maka membatalkan wudu. Entah angin ada suaranya apa enggak, wes sama aja. Kalau yakin keluar. Tapi kalau masih perut baru berucak-ucuk, belum batal, belum ada yang keluar. Yang keluar yang membatalkan wudu itu kalau sudah keluar. Wasani, yang kedua, zawalut tamyizi, hilangnya kesadaran. Zawal itu hilang, at-tamyiz kesadaran. Bijununin, sebab edan, gila. Habis wudu
tiba-tiba kepentok tiang listrik bro, langsung cengar cekik sendirian gagal otak. Ditanyain wis gak nyambung belas. Mana bu? Airnya mati udah seminggu. Ditanya kemana kok jawabnya air mati. Oh, ini belum mandi, ini udah 3 hari tayamum umpama. Oh wis ditanya udah gak nyambung, gila. Kesadarannya udah hilang. Sebab gila maka itu batal wudunya. Au sakarin atau mabuk. Mabuk mendem. Mabuk di sini masih mabuk. Lah kalau mabuk itu kendaraan itu bukan mabuk yang dimaksud di sini. Wong masih sadar kalau orang mabuk itu aja. Lah itu mabuk kendaraan maksudnya. Kalau ini mabuk yang karena minuman atau karena apa? Nah, itu yang membatalkan wudu. Au marodin atau sebab sakit, pingsan. Karena penyakit atau mungkin kadang orang yang terlalu demam tinggi sehingga kadang ngomongnya enggak kekontrol. Kalau badan panas demam tinggi, ya, karena panas demam tinggi ngomongnya enggak kekontrol, berarti kan kesadarannya hilang, maka itu wudunya batal. Au naumin atau karena tidur. Kalau ngantuk belum tidur, tapi masih sadar nggak orang ngantuk ini? Masih ya? Oh berarti belum. Illa kecuali mimman dari orang nama yang ia tidur mumakkinan, yang tidurnya itu plek gitu, nggak goyang-goyang. Misalnya dia lagi dengerin, lagi ngaji di musola gitu. Kalau di sini kan tempatnya panas, kalau di musola kan enak adem. Begitu duduk blek langsung tidur pules mulai dari pembukaan sampai doa. Wes pokoknya pules nggak ada yang gangguin lah, pokoknya tidur. Tapi tidurnya begini, duduk begini loh, nggak goyang-goyang, maka tidak batal wudunya. Asal duduknya itu tidak goyang. Tapi kalau tidurnya begini. Nah, kali umumnya kalau orang ngantuk ya begini kayak. Ya batal wudunya. Tapi kalau seandainya ada orang yang bisa, saking badannya berat, nggak bisa goyang, nggak kuat goyang, kok mau blek langsung anteng. Pokoknya nyender beginilah. Sambil kelihatannya mah khusyuk, ternyata ngorok. Asal ini pantatnya nggak goyang dari tempat duduknya, maka wudunya itu tidak batal. Illa mimman nama mumakkinan, kecuali orang yang tidur mumakkinan berada di tempatnya, mak'adahu tempat duduknya min makarrihi, tetap itu nggak goyang-goyang terus mablek. Nah itu kalau seperti itu wudunya tidak batal. Nah tadi yang poin yang kedua ini adalah hilangnya kesadaran, baik karena gila, karena mabuk, sakit, atau karena tidur. Nah kalau orang latah sadar nggak dia ngucap begitu itu? Iya, kondisi. Kalau dikagetin, lah orang latah itu sadar nggak? Ya, ada yang latah ya? Enggak ada ya? Mansur. Lebunjus enggak ada ya. Orang latah itu ketika dia ngocap begitu sadar nggak sih? Ketika dia ngucap ini loh, dalam keadaan sadar apa enggak? Kalau enggak sadar berarti wudunya batal. Dalam sadar kayaknya sih. Sadar lah, tapi dia keceplosan gitu. Tapi pernah loh saya kan dulu jualan tuh ya. Orang datang belanja, gempuk sih aja, gempuk saya digempuk. Iya, keceplosan ya gitu, Nek. Lah ya kalau memang kesadarannya hilang saat dia ngomong, itu wudunya batal. Wong di sini yang jadi patokan itu zawalut tamyiz, hilang kesadaran. Hilang kesadaran itu di situ gila. Kalau gila udah jelas, akal warasnya hilang. Kemudian mabuk, udah jelas. Kemudian sakit yang tadi kayak demam tinggi itu sehingga dia ngomong ngelantur gak karuan. Terus kemudian tidur yang jelas orang gak sadar. Lah kalau orang latah, ya ini yo perlu nanya ke orang pelakunya.
Nah, kan? Lah kalau orang latah, kalau memang dia tidak sadar ketika pas ngucap itu, kok saat itu dia punya wudhu, maka ya batal wudhunya. Wong jadi yang jadi patokan itu bukan tidurnya, bukan mabuknya, tapi hilang kesadaran. Kalau orang ngamuk marah, orang marah loh, orang marahnya kan orang nggak sadar ya. Wong ngomong dengan orangnya deket loh, kok kenceng-kenceng loh, berarti kan nggak sadar ya. Kalau sadar kan berarti kan kalau ngomong deket begini kan nggak ngapain teriak-teriak ya, orangnya deket ya. Lah orang marah kan teriak-teriak ya. Apa ada marah bisik-bisik? Ya siapa tahu ada marah model baru. Ya mungkin kalau walaupun marah misalnya, kalau memang kesadarannya nggak ada ya maka kalau saat itu dia punya wudhu batal. Tapi memang dalam hadis ketika kita lagi marah disuruhnya wudhu biar hilang marahnya. Suruh duduk, kalau duduk masih enggak. Biasanya kalau orang marah kan asalnya duduk berdiri ya. Iya. Nah, ketika dia disuruh duduk kok masih kwek. Diwuduin. Bukan sholat. Bukan sholat. Wudu. Wasalisu yang ketiga, mulamasatur rajuli lil mar'ati. Mulamasah bersentuhan ar-rajuli seorang laki-laki lil mar'ati ke perempuan al ajnabiyati yang orang lain yang bukan mahram. Mahram itu artinya orang yang haram dinikah. Itu mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang memakai baju ihram. Tapi kita udah kadung terlanjur nyebutnya bukan muhrim. Ya emang kita lagi di sini. Muhrim itu orang yang sedang memakai baju ihram bersiap untuk melaksanakan haji atau umroh, itu namanya muhrim. Kalau orang yang haram dinikah kayak adik, terus kakak, terus ibu, terus ke atas, anak, terus ke bawah, itu namanya mahram, orang yang haram dinikah. Orang yang haram dinikah itu sebabnya ada karena memang tali darah nasab. Karena nasab, kakak, adik, terus emak ke atas kalau laki-laki, kalau perempuan ya berarti bapak ke atas, kemudian anak ke bawah, itu karena nasab. Ada karena musoharoh. Musoharoh itu karena kalau nyusui. Kalau budaya di Arab kayak Rasul itu kan dari lahir kan tidak disusui ibunya kan. Mulai dari lahir yang nyusui pertama namanya Suwaibah, hanya beberapa bulan kemudian ganti Halimah. Ibunya enggak menyusui. Lah, anaknya Halimah yang nyusui Rasulullah itu menjadi saudara Rodok namanya. Rodok itu saudara sesusuan yang haram untuk dinikah. Lah, kalau itu memang jelas. Kadang dulu budaya di kampung saya itu kadang misalnya kalau anak tetangga gitu nangis, langsung diambil disusui. Iya. Di Lampung juga begitu, Pak. Iya. Di kampung saya dulu ya begitu, memang anaknya tetangga misalnya maknya entah ke sawah entah ke mana, lah kok nangis yang anak segini nih, langsung ditetein. Lah kalau ditetein itu maka yang anak yang netein sama anak itu nanti jadi saudara rodok. Rodok itu saudara sesusu, maka juga haram untuk dinikah. Ada yang mahram itu karena pernikahan. Mertua itu mahram selamanya, walaupun misalnya nanti cerai. Mantan mertua itu tetap mahram. Beda dengan saudara ipar. Kalau saudara ipar itu namanya mahram mu'allaq, mahram yang tergantung. Kalau pernikahan dengan kakaknya misalnya masih sah, maka itu haram dinikah. Tapi kalau seandainya dengan kakaknya itu sudah cerai, meninggal, maka boleh menikahi adiknya. Karena statusnya udah bukan mahram lagi, udah orang lain.
Kalau dengan kakaknya misalnya itu cerai. Itu kalau budaya sini namanya apa? Turun raja. Boleh itu sentuhan Pak. Maksudnya nggak Nggak punya wudhu. boleh. Kalau kakak ipar, adik ipar selama pernikahannya masih sah, misalnya kayak Bu Haji Iya, iya. sama saudaranya Pak Idris misalnya, entah adiknya entah kakaknya, selama pernikahannya ini masih sah, maka itu mahram, haram dinikah. Maka ketika salaman tidak batal. Tapi mohon maaf, umpama seandainya cerai, maka itu yang adiknya mantan suami, kakaknya mantan suami udah orang lain, maka boleh menikah dengan orang itu. Tapi kalau mertua selamanya tetap mertua. Tapi kalau ipar itu pernikahan selama masih sah itu mahram. Tapi kalau udah cerai namanya bukan mahram, maka boleh. Bahkan Rasulullah sendiri, Utsman bin Affan itu kan menikahi dua putrinya Rasulullah. Nikah dengan kakaknya, meninggal. Berarti kan otomatis cerai. Kalau meninggal kan meninggal cerai. Kemudian nikah dengan adiknya. Berarti dua putri Rasulullah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Itu sebagai contoh bahwa adik ipar itu selama pernikahan masih sah mahram. Tapi kalau pernikahannya sudah bubar, entah karena cerai hidup atau cerai meninggal, maka sudah orang lain, maka sah untuk dinikah. Kayak saudara sepupu. Baru tahu Pak Ustadz. Sama Baru berarti Pak, tahu. kalau saudara sepupu. Saudara sepupu itu bukan mahram. Nah, itu sama ipar maksudnya. Kadang-kadang punya wudhu, aku nggak masalah. Gak apa-apa, ikar gak apa-apa, mertua juga gak apa-apa, mantu juga gak apa-apa. Alhamdulillah. Mantu walaupun misalnya udah mantan, misalnya dulu nikah dengan anak kita, kemudian karena entah masalah apa, kemudian pisahan, mantu selamanya tetap mahram. Kecuali begini, menikah tapi belum sempat berhubungan badan kemudian cerai. Umpama entah karena apa, sebelum berhubungan badan karena cerai, maka begitu dia cerai dia statusnya udah orang lain. Tapi kalau sudah berhubungan badan, maka statusnya mahram, tetap mahram kalau antara mantu dan mertua. Beda dengan adik ipar dan kakak ipar. Kalau sepupu selamanya bukan mahram, batal wudhunya. Sepupu dengan anaknya, kalau orang Jawa ya anaknya Pak D, anaknya Pak Le. Kalau di Jakarta Pak Om ya, anaknya Om, kan sepupu kan namanya kan. Nah itu batal wudhunya, itu termasuk mahram. Boleh menikah dengan sepupu, boleh. Bahkan ya Rasulullah itu putrinya Fatimah dinikahkan dengan Ali. Lah Ali itu anak pamannya Rasulullah. Berarti kan masih saudara dekat ya. Ayahnya Rasulullah kan Abdullah. Abdullah itu saudara sekandung dengan Abu Thalib. Lah Abdullah punya anak, Rasulullah punya anak Fatimah. Lah Abu Thalib punya anak Ali, kemudian dinikahkan dengan Fatimah. Kan saudara dekat kan? Ya boleh. Ya mamang sama keponakan ya, kalau orang sini orang Betawi mamang ya. Ya mamang sama keponakan, Ali sama Fatimah itu mamang sama keponakan. Boleh. Tapi kadang kalau orang sekarang bilang kayak nggak ada orang lain aja. Upak-upak itu aja sih. Ntar bisanya nggak ada orang lain lagi. Kadang memang kalau pertimbangan kadang ya, kalau menikah dengan masih saudara, masih keluarga, ya kalau keluarganya adem-adem sih asik-asik aja. Kalau terjadi perpisahan, itu yang berpisah bukan dia berdua, semuanya ikut berpisah. Cerai itu perkara halal tapi dimurkai. Abghadul halali indallahi at-talaq. Ini bakas batal wudhu kok sampai ke cerai-cerai segala lagi. Mulamasatur rajuli lil mar'ati al ajnabiyati, bersentuhan laki dan perempuan, al ajnabiyati, ajnabi itu orang lain. Kalau yang mahram tadi tidak batal, kayak adik ipar, kakak ipar, menantu itu mahram. Bersentuhannya min ghairi hailin, tanpa ada pembatas. Kalau ada pembatas kayak baju, makanya kadang kalau di pesantren itu
Kiai kadang pakai, mohon maaf ya, kayak sarung tangan. Iya. Kalau bunyainya kadang pakai kudung diginiin ya. Untuk salaman santri dengan santri laki-laki yang udah dewasa kan kadang pakai kerudungannya di, nah yaitu biar tidak batal kan. Baina jildaihima, antara kulit keduanya. Kalau dalam kitab lain yang agak rinci, yang tidak batal dalam tubuh ini dikecualikan 3, yaitu kuku, rambut, sama gigi. Tapi apa iya ya gigi ya? Coba promos. Kalau rambut mungkin lah ya, kalau yang nggak pakai jilbab mungkin ya. Lah kalau gigi ya. Salaman gigi. Lah kayak giginya offset kan bisa jadi ya. Giginya offset. Jadi lucu. Walau kana kullum minhuma haroman. Itu hariman tulisannya haroman ya. Harom. Har. Itu kan hariman kan tulisannya. Roknya di kasroh kan itu. Iya. Di fathah dan di fathah. Walaupun keadaannya kullum minhuma, keduanya antara laki-laki dan perempuan itu haroman. Haroman itu lanjut usia. Terus nenek-nenek, kakek-kakek tetap sama saja batal. Kalau anak-anak enggak malah. Tapi kalau udah aki-aki ini walaupun udah wis sudah enggak ngerti apa-apa wis batal. Haram pakai hak, kalau pakai hak haram artinya ya haram itu. Kalau pakai kaf karom artinya mulia. Itu kan haram pakai hak. Makanya kalau kadang kalau yang ngaji haknya kegedean ya saya tegur. Ngaji kadang kan haknya kan, makanya karena artinya nanti berubah. Contohnya itu tuh. Kalau haroman pakai hak itu artinya orang lanjut usia, udah sepuh. Kalau pakai hak haroman artinya haram, terlarang. Kalau pakai kaf karoman artinya yang mulia. Makanya ketika kita sering nyebut al-mukarram berarti yang mulia. Kalau al-muharram yang hati-hati. Kalau al-muharram artinya yang terlarang. Beda-beda ya. Kalau ditulis Indonesia mungkin ya hampir-hampir mirip lah ya. Nah, makanya kadang kalau jadi MC yang kami hormati al-muharram, berarti aki-aki. Aki-aki. Tapi kalau yang nggak ngerti ya manggut-manggut aja. Dikirain al-mukarram yang mulia, bukan. Al-muharram itu ternyata yang aki-aki. Au hasalatil mulamasatu bi ghairi ikhtiyarin, atau terjadinya persentuhan itu bi ghairi ikhtiyarin, terpaksa. Misalnya kadang laki bini kan suka bercanda gitu ya. Lakinya habis wudu digodain. Kayak di TikTok itu loh kan ada yang lakinya habis wudu normal di kamar mandi, laki bininya begini-begini aja. Iya. Saya pernah ngeliat di TikTok begitu ada kan? Iya kan. Habis wudu mau sholat kan pakai peci, pakai kaos, pakai sarung, dikerjain sama bininya. Lah berarti kan kayak dipaksa kan itu namanya, enggak keinginannya sendiri, maka ya tetap batal. Bu Ustadznya begitu. Lihat di TikTok gua di. Pegang. Oh ya, tapi itu biha wudu kullim minhuma, dan batal wudu keduanya, baik yang disentuh maupun yang nyentuh. Kalau nggak sengaja Enggak. Kalau enggak ya tadi kan bighairi ikhtiyarin kan. Bighairi ikhtiyarin itu tanpa keinginan berarti ya enggak sengaja kan masuk ya. Iya. Ikhtiar itu artinya pilihan, tidak dalam pilihan. Berarti kan tidak sengaja. Tetap yo batal. Dipaksa enggak dipaksa, sengaja enggak sengaja yo batal. Tapi kalau ngikuti mazhab lain, kalau sekedar bersentuhan tidak batal. Misalnya kok tahu ya? Iya. Pokoknya urusan nafsu dia mengerti banget ya. Iya. Seperti misalnya ketika haji dan umroh, itu kan sulit untuk menghindari. Orang laki-laki. Sarung juga Pak Ustaz.
sarung tangan. Lah ya kayak yang tapi kan kalau kadang kan ya ada aja yang enggak. Lah terus kemudian laki-lakinya pakainya cuma gitu doang. Nah, kalau maka diperbolehkan memakai mazhab lain ketika sedang melaksanakan haji dan umroh. Batalmu udah mulu. Lah ya batal Cari cowok ya? Oh, iya, bisa. Iya, disarankan. Suami istri warabi'u yang keempat yang membatalkan wudu masuku bulil adami, menyentuh kemaluannya orang. Kalau kemaluannya kambing enggak. Nyentuh nanti itu di situ keterangannya nyentuh itu apa nyentuh itu. Yang di situ yang batal itu kubulul adami, kemaluannya manusia. Berarti kalau kemaluan sapi enggak. Ya misalnya miara sapi, sapinya kencing nyebokin. Sapi kencing dicebokin. Halqati duburihi, atau ya bahasanya jorok ya, memang ngaji pikir yang nggak jorok memang. Buletan pintu belakang loh. Iya, halqah itu kan buletan, dubur itu belakang. Berarti kan buletan pintu belakang kan? Apa tuh? Apa perlu digambar di sini? Dia mah harus jelas banget dia mah. Kalau yang begitu tadi yang jelas. Untung Rapi nggak dengerin tuh, Rapi itu saudaranya. Cilik badan. Nyentuhnya batalnya bibatinil kafi, dengan telapak tangan. Berarti kalau dengan ini Enggak. enggak batal kalau ini loh. Kalau ngelap gini aja lah. Iya pakai ini enggak, yang batal itu kalau pakai telapak itu batin itu yang dalam ini loh. Berarti kan telapak loh. Berarti kalau ini apa namanya? Punggung tangan. Iya, berarti kalau digini-gini enggak batal tuh. Misalnya anaknya itu apa namanya? Kita habis wudu mau sholat, anaknya kemudian kita cepokin tapi apa ya ada pakai ini? Lagi aja dah. Lah ya kali umpama nyebokinnya begini, enggak kalau begini jelas batal. Ya bersih lah. Iya. Bila hailin tanpa ada penghalang, kalau ada penghalang semisal kain yo tidak batal. Misalnya habis wudu lah kok gatel, garuk biar sampai meleduk juga enggak apa-apa. Walau ma'as sahwi, walaupun dalam keadaan lupa alias enggak sadar. Tapi kalau langsung bersentuhan dengan ini telapak tangan maka batal. Tapi kalau dengan ini belakang punggung. Iya. Baru pakai ini aja. Nah, enggak batal itu. Kalau enggak ya nyari sarung tangan dulu lah. Awil ikrohi atau terpaksa. Wayang takidu dan batal bihi dengan menyentuh kubul atau dubur itu wudu'ul masi, wudunya orang yang nyentuh. Kalau yang disentuh enggak batal, itu kalau punya orang lain. Punya orang lain Bu Haji. Lakin kok yo telaten temen punya orang lain. Kok tahu garap? Garap pakai apa? Lah misalnya tolong dong garukin. Lah Siapa aja bisa yang garap pakai paku. yang batal cuma yang garuk, yang nyentuh. Kalau yang disentuh tidak batal. Tapi kalau kulit tadi sentuh yang disentuh sama saja batal. Kalau masalah ini nih cuma yang nyentuh yang batal. Kalau yang disentuh enggak. Misal tolong dong garukin. Iya, dia punya wudu garukin gue dong. Garuknya pakai ini. Ayo wae. Iya kitab teh. Saya tinggal baca kok. Illa in kanal masu,
Kecuali kalau yang menyentuh itu baina rajulin antara laki-laki wa unsa dan perempuan ajnabiyatin yang lain. Enggak kenal kok tiba-tiba. Saya mengatur. Aduh ya Allah. Lah kalau kayak begitu fayam taqidu bihi wudu'uhuma kama sabaqa. Maka kalau yang bersentuhan itu yang membatalkan wudu tadi itu yang poin 3, maka ya batal duanya. Tapi kalau suami istri misalnya yang batal cuma yang menyentuh. Ini masuk garuk. Biasa kalau itu gatel pak garuk ke dia. Nah, dia yang batal. Kalau bisa yang nggak batal bareng ya. Kalau ngaji bab begitu semangat ya. Garuk. Kayaknya praktek itu Wa yahrumu bil hadasil asghari wallahu a'lam bishawab. Awas.